Jadi kenapa kok saya mengulas suatu mungkin fenomena ya di dalam masyarakat ini tentang masalah vaksin Nusantara ini, ya, tentang vaksinnya sendiri. Vaksin Sinovac ya, vaksin Sinovac itu adalah vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma bersama dengan ya dari tenaga ahli dari Cina. Karena kita ketahui bahwa Indonesia pun sebenarnya merupakan produsen vaksin bertaraf internasional ya. Jadi jutaan unit vaksin itu diekspor ke negara-negara yang membutuhkan ya. Itu perlu kita ketahui juga ya. Jadi Indonesia bukan negara yang awam atau sama sekali tidak memiliki basic untuk industrial di bidang vaksin ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, vaksin Nusantara ini menjadi fenomenal pertama ya. Ini digagas atau diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan. Kita pasti kenal kan, Dr. Terawan ya. Nah, kenapa kok ini menjadi fenomena? Ya fenomenanya agak karena memang agak menyebal, agak berbeda gitu ya. Kalau Sinovac vaksin sudah melalui uji yang ketiga. Artinya apa? Dengan adanya kemarin suatu analisis yang sudah dijalankan oleh pihak produsen ya, itu sudah bisa langsung dijalankan sehingga pada tanggal 13 Januari kemarin secara nasional atau secara massal sudah diberlakukan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan membahas secara mendetail, tetapi ini karena sekali lagi ini bersifat edukasi, bukan seminar. Jadi nanti saya akan menggunakan bahasa-bahasa populer nih, saya hindarkan sedapat mungkin bahasa-bahasa medis nih ya. Oke, kenapa vaksin Nusantara ini menjadi sangat ya katakanlah viral begitu? Ya karena dia ya pertama tentunya yang inisiatornya adalah mantan seorang menteri gitu ya, Menteri Kesehatan. Tetapi di samping itu Bapak dan Ibu sekalian, menjadi viral juga dari para ahli ya, terutama para ahli di bidang biofarmasi ya. Ini banyak yang memberikan semacam kritik-kritik gitu ya. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan secara singkat supaya ini menjadi pembelajaran dan saya akan mengkaitkan dengan NG2 Kenko. Nah, di mana kaitannya? Nah, ternyata ada sesuatu yang ya benang merah yang sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begini Bapak dan Ibu sekalian, saya mulai dulu tentang vaksin ini kenapa kok ditentang oleh sebagian besar para ilmuwan khususnya di bidang biofarmasi ya. Pertama ya, sifat vaksin ini bersifat personalized. Artinya personalized itu sifatnya perorangan. Artinya perorangan, vaksin itu dikembangkan dari seseorang yang menjadi subjek ya atau yang divaksin, kemudian ya melalui darah tentunya, karena di sini darah diambil, kemudian nanti akan dilakukan suatu treatment di dalam laboratorium, nanti darah itu akan dimasukkan kembali sebagai vaksin ya. Jadi ini setiap orang dilakukan seperti itu, oleh karena bersifat personalized. Nah ini dikritik oleh sebagian ahli-ahli biofarmasi ya, karena vaksin ini basic secara katakan secara saintifiknya, secara internasional itu harus bersifat mass production ya, artinya harus produksi atau produksi massal ya. Sehingga dengan demikian ini ya kalau tadi ada ide yang sifatnya personalized, ini dianggap merupakan kontraproduktif begitu kan ya. Nah, nanti saya akan memberikan ulasan. Nah, ini yang pertama ya, yang pokoknya yang kemudian yang kedua tentu akan menjadikan sesuatu yang namanya vaksin Nusantara ini akan menjadi yang high cost ya. Artinya itu nilai-nilai produksinya mahal dan nanti tentunya dalam aplikasinya juga akan mahal ya. Oke, ini dua hal ini karena saya tidak akan menyoroti dari segi teknis karena dalam hal ini nanti saya jelaskan. Ternyata juga sangat sederhana kalau dari segi teknisnya, tetapi ada beberapa hal yang akan saya ulas ya. Oke, ada hal yang menarik ya di caption ini, saya langsung aja saya buka di sini. Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau diperhatikan di sini, ini yang saya
kursor tanda panah saya bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian? Oke, bisa ya? Oke, di sini bahwa vaksin Nusantara itu memiliki suatu katakanlah khasiat gitu ya, suatu klaim khasiat, itu dia bisa untuk segala usia. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat mengembirakan dan tentu akan disambut luar biasa oleh seluruh dunia. Karena perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, metodologi untuk ini yang dipakai teknologinya ya, itu sebenarnya teknologi jadul. Ya, artinya sudah ratusan tahun yang lalu teknologi semacam ini sebenarnya sudah ada ya. Tetapi teknologi ini dulunya sering diterapkan untuk bagaimana mentreatment tentang masalah kanker ya. Nah, ini oleh Terawan diadopsi ke dalam vaksin untuk masalah COVID-19 ya, berarti untuk virus ya. Nah, ini tentu baru pertama yang di dunia yang dilakukan. Nah, ini patut kita acungi jempol. Ya, nanti saya akan mengulas gimana Terawan kok menggunakan sesuatu inisiatif semacam ini. Mungkin apa ini dibalik itu? Sedikit saya mungkin akan saya ungkap aja ya. Tapi ini yang mengembirakan adalah profil vaksin ini atau katakanlah nantinya kemanfaatannya itu mencakup untuk segala usia. Nah, padahal Bapak dan Ibu sekalian, vaksin yang sudah dilaksanakan di Indonesia menggunakan Sinovac ini kan hanya pembatasan pada usia 18 sampai 49 tahun kan? Nah, ini tentunya orang-orang yang sudah usia di atas itu, apalagi mereka-mereka yang usia-usia 50 sampai mungkin 70 tahun itu bagi manusia secara umum di Indonesia, walaupun persentasenya hanya sekitar 10% dari jumlah total penduduk di Indonesia yang 275 juta ya, anggaplah begitu ya. Ini ada sekitar 27 juta manusia Indonesia yang usia-usia semacam itu adalah usia-usia yang dimana mereka itu sebagai kelompok manusia yang paling dominan di dalam hal segala macam kehidupan lah ya, dari secara ekonomis, kemudian secara prestise, kemudian juga dari segi karier, dari segi kematangan baik mental maupun juga secara material dan sebagainya kan. Nah, tentunya kan mereka merasa yang paling gelisah dengan adanya kasus COVID, tapi belum tercover. Dalam artian untuk yang vaksin yang Sinovac ya. Tetapi kemudian disusulkan baru-baru ini Bapak dan Ibu sekalian, penelitian tahap pertama dan kedua ya untuk vaksin Sinovac itu kan dilakukan di Wuhan, Cina. Itu melibatkan lebih dari 400 lansia pada tahap penelitian 1 dan 2. Perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, pada tahap 1 itu biasanya jumlahnya kurang dari 100 orang ya. Bahkan kadang-kadang hanya sekitar 30 orang. Ya, yang tahap berikutnya itu sekitar 200-an orang. Tapi penelitian di Cina itu melibatkan lebih dari hampir mendekati angka 1.000 waktu itu ya. Yang kedua aja ya. Pertama dan kedua pokoknya kalau dijumlahkan ada sekitar 1.000. Nah, itu melibatkan para lansia dan ternyata tingkat keamanannya sangat baik ya. Jadi berdasarkan nanti data-data dari Wuhan mengenai masalah Sinovac, karena yang sekarang diaplikasikan, diterapkan di Indonesia adalah vaksin Sinovac ya. Ini gambarannya, tetapi kan belum ada kepastian. Nah, nanti saya berikan gambaran bagaimana respon untuk Badan Kesehatan untuk pengawasan badan makanan dan juga dari Menteri Kesehatan ya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Tapi ini kita nyicil dulu rasa gembira dan rasa salut atau appreciate ya kepada pemerintah Indonesia melalui inisiasinya Terawan akan diprogramkan vaksin Nusantara ini ya. Jadi ini yang tadi saya berikan gambaran. Nah, kemudian sisi lain Bapak dan Ibu sekalian, saya juga menggarisbawahi di sini nih. Bersifat dengan T-sel antibodi yang mampu bertahan seumur hidup. Nah, ini kalau Terawan kemarin menjelaskan istilah ini sederhananya, kita orientasinya ya untuk masalah vaksin. Vaksin ini kan mengharapkan seseorang atau subjek yang divaksin tadi memiliki tingkat antibodi atau memiliki kekebalan tubuh yang sangat bagus ya. Nah, ini kalau T-sel ini bicara pada tingkat seluler ya. Ini akan memiliki daya tahan ya, mempertahankan untuk katakanlah menghadapi COVID-19 ini akan jauh lebih lama. Bahkan Terawan terlalu optimis mengatakan seumur hidup ya. Ya nanti tentunya kita mengharapkan beliau bisa akan menunjukkan dari hasil-hasil penelitiannya ya.
Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, pada umumnya seluruh vaksin, respon awal tubuh itu adalah secara humoral. Humoral itu artinya nanti terbentuknya antibodi yang disebut dengan misalnya imunoglobulin, ya, ada yang G, tapi yang pertama yang maju dulu yang imunoglobulin yang M dulu ya, itu sering orang menyebutnya juga sistem imun pada plasma darah. Dia yang pertama kali merespon atau menghadapi kalau ada yang namanya virus atau bakteri atau apapun yang namanya kontaminan yang masuk dalam tubuh akan direspon pertama kali oleh sistem humoral tadi. Nah, nanti bagaimana secara sederhana, cara mudahnya nanti akan saya jelaskan karena ini berhubungan dengan NG2-Kencona. Bukannya di mana? Nah, ini tentunya akan menarik kan? Kalau Terawan punya kreativitas ya kita dari IMM juga akan menunjukkan kreativitas kita gitu ya. Kita nggak mau kalah untuk bagaimana kita untuk berlomba-lomba ya memberikan nilai manfaat ya kepada masyarakat umum. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian nanti ini ada istilah berbasis sel dendritik gitu apa. Ya ini nanti saya akan membahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Oke, saya akan kembali lagi ke caption yang ini dulu. Maaf. Ini pertimbangan vaksin untuk lansia. Ya, seperti tadi, kenapa kok lansia memiliki kegelisahan tersendiri ya menghadapi vaksin ini? Karena apa? Bapak dan Ibu sekalian kan tentunya juga banyak ya keresahan dalam arti keresahan tentunya ya moga-moga terkontrol dan selalu bisa untuk kita edukasi lebih lanjut ya. Bagaimana tentang vaksin ini kan? Karena pilihan vaksin itu yang dari luar negeri dan sebagainya itu kan juga datang untuk menjadi semacam opsi-opsi tertentu ya, atau bahkan mungkin policy di Indonesia ini pun juga sering masih dipertanyakan. Karena kan kemarin ada isu hoax, orang yang tidak mau divaksin didenda 5 juta, 50 atau 5 juta malah nggak tahu, atau dihukum 2 tahun, macam-macam lah ya hoaxnya. Tapi moga-moga nanti ada sesuatu kejelasan yang sifatnya itu tentunya ya kembali lagi ya bijak ya. Tidak ada semacam provokasi, tapi di lain pihak ini saya juga mohon ini kepada masyarakat luas, terutama juga para sejawat dokter, para pengemuka masyarakat, ya, para pengemuka masyarakat ini juga harusnya juga bisa menjadi corong untuk edukasi setidaknya minimal sampai tingkat informasi ya, jangan melakukan semacam provokasi negatif. Boleh saja seseorang ulama, seorang pendeta atau apapun memiliki pendapat pribadi, itu boleh ya. Dan suatu negara merdeka yang kita negara demokrasi itu boleh. Tetapi ada batasannya ketika Anda punya pendapat dan Anda sebagai orang yang berpengaruh. Kalau hal-hal yang sifatnya itu kontra ya positif ya atau kontraproduktif di dalam hal upaya untuk kita menyelesaikan suatu kemaslahatan umum. Nah, ini tentunya Anda melanggar etika, bahkan ini bisa melanggar yang sifatnya mungkin kriminal. Ya, dalam arti Anda melakukan upaya untuk menghasut orang. Ini nanti kena melanggar ITE dan sebagainya. Mohon keep silent. Anda punya pendapat, wah saya tidak mau divaksin, gini-gini. Silahkan, tetapi Anda tidak melakukan provokasi atau memengaruhi masyarakat luas. Ya, karena sekali lagi vaksin tentunya dipertanggungjawabkan secara moralitas. Dan itu moralitas bangsa ya, tidak hanya sekedar moralitas dari industri saja. Berkaitan bahwa itu punya nilai-nilai ekonomis tertentu, ya kita tidak bisa memungkiri, tetapi kembali lagi kita harus bisa memiliki kebijakan dan juga kepercayaan yang tingkat ya katakan umum ya. Anda orang yang perfeksionis misalnya, saya maunya vaksinnya adalah yang dari Pfizer misalnya, maaf saya. Atau yang dari yang mana, ya silahkan aja itu dicarikan upayanya ya, tetapi tentu Anda tidak boleh melakukan semacam provokasi atau melakukan informasi hoax yang akan memberikan dampak negatif atau tidak baik kepada masyarakat luas. Oke, saya kembali lagi ke sini pada tadi orang tua atau lansia tadi ya. Ini datanya semacam ini ya, bahwa 47,3%, mendekati 50% ya, ini menyumbangkan tingkat kematian mereka yang terkena COVID dengan tentunya perawatan intensif ya. Ini ya nanti saya akan sebenarnya pengertian 47,3% itu masih bisa debatable ya, tapi oke, saya tidak memberikan kesempatan untuk debat-debat semacam ini, tapi itu membuat fakta secara umum aja, common sense aja, pemikiran secara umum ya.
Nah, kemudian dari hal itu tentunya ini menjadi pemikiran secara serius dari kalangan medis ya. Karena kenapa? Ini ya tentunya kita juga sekaligus akan juga memberikan pemahaman bahwa sebenarnya COVID-19 ini terutama yang harusnya akan mendapatkan perhatian kan mereka yang lansia. Tetapi ternyata lansia kan di dalam urutan ya, urutan untuk vaksinasi mungkin baru dipikirkan yang urutan keberapa ya, tapi kemarin sudah terbaca itu menjadi urutan yang ketiga ya, karena tanggal 5 Februari ya ini sebelah ini sudah ada dari Badan POM sudah memberikan suatu katakanlah statement ya untuk bagaimana untuk para lansia. Oleh karena itu nanti diperkirakan sekitar ya April ya atau mungkin akhir April itu mungkin para lansia sudah bisa dilakukan vaksinasi. Oleh karena itu juga harus dipersiapkan. Nanti saya berikan gambaran juga. Saya sederhana ya, tidak bersifat klinikal ya. Secara klinikal nanti dokter-dokter yang harus melakukan ya. Baik itu di tingkat puskesmas, mungkin di tingkat katakanlah mungkin di rumah sakit, ya itu harus dokter menentukan apakah seorang yang lansia ini dengan batasan-batasannya tadi memenuhi syarat tidak dilakukan vaksin ya. Ini sebagai suatu cara untuk kita memberikan pelayanan dan penghormatan ya kepada para senior-senior kita. Ya tanpa mereka kita ini jadi siapa dan kita tidak akan mengerti kita siapa kan. Karena itu kita menyadari bahwa kita memang sekali lagi bahwa bangsa Indonesia selalu memiliki semacam atensi atau apresiasi rasa hormat tinggi kepada para orang-orang sepuh-sepuh kita ya. Oke, saya lanjut aja. Ini sekali lagi ya, saya memberikan tip-tip secara sederhana ya. Ini sekali lagi ya, bukan sesuatu keputusan klinikal, itu yang memberikan nanti dokter ya secara khusus. Tapi gambarannya lah ya, ini siapa aja orang-orang yang sepuh dari yang usianya di atas mungkin prioritasnya nanti antara 50 sampai 70 tahun ya usianya ya. Nah, ini mereka tentu harus mempunyai persyaratan stabil ya kondisi kesehatannya ya atau terkontrol ya. Ya, terkontrolnya oleh siapa ya? Oleh dirinya sendiri maupun dokter ya. Kalau dia memang harus minum obat yang sifatnya rutin, ini kaitannya dengan penyakit kronis ya. Jadi kalau orang tua yang mengalami penurunan berat badan secara terus-menerus ya, setiap dalam 1 tahun itu menurun terus, itu tentu enggak ya tentunya masih ditangguhkan dulu ya, ditangguhkan dulu sampai kondisinya sehat. Nah, kemudian misalnya dia sudah mulai sempoyongan, berjalan 100 sampai 200 meter aja sudah roboh atau itu tentunya juga harus dipertimbangkan ya untuk bagaimana kondisinya apa mungkin ada hal lain yang mendukung mungkin ya. Mungkin dia kesulitan berjalan memang ada masalah dengan kakinya ya seperti saya misalnya. Saya memiliki suatu kondisi di mana ada sambungan pen 3 ini dari sejak muda pun saya juga sempoyongan kalau jalan gitu ya. Nah, ini tentunya nanti sekali lagi kaitannya dengan masalah keputusan secara klinikal itu nanti yang melakukan dokter apa boleh tidak ini bapak atau ibu yang sudah lansia ini divaksin atau tidak ya. Ini hanya ancar-ancar aja memudahkan untuk kita melakukan sosialisasi atau edukasi secara umum ya. Nah, kemudian sering merasa kelelahan ya. Ini kondisi yang seseorang yang ini tentu kan imunitasnya sangat rendah ya. Jadi tidak melakukan tindakan apa-apa tapi sering merasa kelelahan. Nah, ini tentunya ya sementara belum bisa ya. Nanti akan dipertimbangkan oleh dokter yang mengobservasi ya atau yang memberikan konsultasinya. Nah, kemudian ada kesulitan naik sampai 10 tangga. Harus 10 tangga udah megap-megap gitu ya. Ini tentu nanti dia dilaporkan ya karena kemungkinan ada gangguan pernapasan yang serius ya ini tentunya belum layak untuk divaksin ya, perlu diperbaikin dulu atau apa ya nanti sesuai dengan hasil observasi dokter yang akan memberikan pelayanan ya. Oke, kemudian memiliki 4 dari penyakit yang dikatakan ini penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang bersifat ya ini ya memang setiap usia-usia lanjut akan mengalami gangguan ini ya. Di antaranya itu adalah hipertensi, diabetes ya, kemudian kanker ya, kanker pun ya sudah jelas ya yang bersangkutan mungkin harus menjalani treatment untuk kemoterapi atau radiasi ya, itu tentu yang tidak
sementara tidak diperkenankan atau ditunda dulu ya. Ada serangan jantung, entah itu infrak ataupun mungkin jantung koroner ya, gagal jantung, kongestif, itu kemudian ada nyeri dada ya. Kemudian nyeri dada ini juga tentu harus ada penjelasan nyeri dada yang bagaimana gitu ya. Yang dimaksudkan tentu nyeri dada angina pectoris ya. Tanda-tanda bahwa seseorang memiliki permasalahan pada jantungnya ya. Tapi kalau nyeri dada karena digigit serangga ya bukan ya. Kemudian asma ya, asma itu tentu kaitannya dengan masalah organ pernapasan. Nyeri-nyeri sendi ya, nyeri-nyeri sendi itu yang nyeri sendi bagaimana? Ya, apakah itu nanti termasuk kategori dari masalah-masalah yang dikaitkan rheumatoid arthritis ya. RO ya, ini kalau rheumatic arthritis ya memang tentunya harus ditunda dulu ya, karena ini sesuatu yang penyakit yang ya berbahaya ya, atau membahayakan pasien kalau dilakukan vaksin. Bukan vaksinnya yang berbahaya ya, tapi kondisi pasiennya. Kemudian mereka yang stroke-nya yang gimana? Nah, nanti biar aja dokter yang mengobservasi ya, karena kalau stroke ringan kemudian masih bisa jalan kemana-mana begitu ya, kemudian juga performance secara umum kesehatan juga bagus ya, saya kira itu tentunya masih bisa menjalani vaksin. Kemudian masalah ginjal, ginjal itu juga nanti ditentukan, bukan ginjal berarti kalau aduh pinggang saya sakit ginjal ya, kalau seperti itu pun tentunya bisa ya, itu mungkin tingkat infeksi kecil, tapi kalau sudah pada tingkatan ya mungkin menuju pada gagal ginjal atau mungkin ada penyakit ginjal lainnya yang serius, ya itu tentu akan diobati dulu ya. Oke, ini tadi Bapak dan Ibu sekalian gambaran secara sederhana ketika saya nanti akan masuk memberikan ya ulasan tentang vaksin Nusantara tadi. Nah, ini gambarannya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau dari melihat caption ini ya, gambaran secara katakanlah secara apa ya namanya, secara skematiknya ini kan sederhana sekali. Ya. Vaksin Nusantara nanti pelaksananya gimana? Seperti ini ya. Awalnya yang pertama adalah pasien. Sekali lagi, pasien bersifat personalized, artinya itu setiap subjek itu bisa dari anak-anak sampai kakek nenek-nenek ya, diambil darahnya. Ya. Setelah diambil darahnya, ya ini diambil darahnya, kemudian berikutnya dimasukkan ke dalam tabung tertentu ya, untuk bisa dilakukan pemisahan ya, untuk mendapatkan sel-sel dendritik yang masih muda ya. Saya sebut aja di sini prekursor dendritik ya. Ya, ini tentunya ada alatnya, itu entah menggunakan sentrifugator atau alat separator atau mungkin alat-alat tertentu ya. Ini memang harus mudah memerlukan teknologi tertentu ya untuk memisahkan memisahkan darah ini ya. Karena darah kan bercampur-campur. Ini ada sel-sel darah merah ya, ada sel darah putih. Ini yang diambil adalah bagian daripada sel darah putihnya yang tertentu saja ya, yang masih katakan di sini dianggap masih muda lah ya. Oke. Ya, kemudian setelah itu nanti ini, tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini dimasukkan ke dalam tabung. Ini namanya tabung Petri dish ya, atau tabung Petri ya, bentuknya bulat semacam ini, gelas kayak bulat kayak gini ya. Nah, tentunya dalam keadaan yang standar laboratorium ya. Sebelumnya dikasih media ya, media tertentu supaya nanti ketika ini sel-sel dendritik ini bisa berkembang sekitar antara 2 hari sampai 3 hari ini ya. Di dalam tabung cawan Petri di sini di dalam satu kondisi inkubator tertentu supaya dia bisa berkembang dulu. Setelah berkembang selama 2 sampai 3 hari begitu, baru dimasukkan yang namanya antigen. Nah, ini istilah-istilah ini nggak usah dibaca aja. Pokoknya antigen itu adalah virus yang sudah tidak akan membahayakan lagi ya, dimasukkan ke sini. Setelah itu diinkubator lagi, kurang lebih antara 1 minggu lah ya. Di inkubator itu artinya itu diperam, ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya di sini yang namanya tadi sel-sel, Anda menyebutnya sel-sel darah putih aja, supaya gampang ya. Sel-sel darah putih atau yang selalu menjadi semacam sel-sel keamanan kita, ini merespon ya, merespon dari tadi yang namanya antigen tadi ya, membuat sistem imunitas ya, baik sistem memorinya dan sebagainya, sehingga di sini sudah tumbuh ya, ada sesuatu komunitas seolah gitu ya bahasanya ya, ada komunitas sel-sel darah putih yang sudah mampu mengenali, bahkan mungkin sudah mengetahui caranya bagaimana
menundukkan dari ini tadi antigen itu dari virusnya ya. Ini antigen itu dari virusnya. Jadi udah mengerti cara-cara untuk katakanlah mengalahkan atau melemahkan atau menyerbu atau menyerang daripada virus dari COVID-19 tadi. Nah, setelah tadi sudah cukup, kemudian nanti dimasukkan dalam injek ya menjadi vaksin yang nanti akan disuntikkan kepada pasien yang sama. Oleh karena itu saya gambar sama nih. Ya, kanan kiri saya gambar sama Bapak dan Ibu sekalian. Artinya ini vaksin yang dikembangkan itu hanya bisa disuntikkan kepada orangnya yang sama ya. Oleh karena itu tadi bersifat personalized ya. Lagi. Jadi vaksin tadi tidak boleh disuntikkan ke orang lain. Ya. Sekali lagi, saya bukan ahlinya terawan. Sekali lagi loh ya, saya bukan ahlinya terawan. Saya adalah ya katakanlah dokter independen yang memberikan wawasan ulasan ya. Saya sama sekali tidak merupakan tim ahlinya. Karena banyak sekali nanti orang yang akan menyerang saya, dikirain saya membelain terawan. Saya tidak membela, tapi sesuatu tujuan mulia ya harus kita berikan apresiasi ya. Nah ini saya perlu cerita Bapak dan Ibu sekalian. Ini dokter-dokter yang ya seperti dokter-dokter yang sudah senior sepuh sebenarnya mengenal ya metode ini mengenal ya metode zaman dulu yang sangat terkenal itu untuk membantu mengatasi masalah kanker. Tapi terawan membuat suatu modifikasi lah ya. Metode yang konservatif, yang jadul kuno dulu diadopsi kembali, ya bersama dengan teknologi modern dijadikan sesuatu hal yang baru bagaimana memberikan kontribusi atau memberikan manfaat kepada dunia ya kaitannya dengan masalah COVID-19. Kan ini tindakan mulia harus kita dukung gitu ya. Perkara ada kesulitan ya, ada kesulitan-kesulitan yang jelas akan dihadapi terawan ini ya. Terawan minimal akan menghadapi permasalahan ya. Tadi ada dianggap kontraproduktif tadi ya. Pasti itu terawan sudah memikirkan ya dia seorang yang pintar ya dia seorang ilmuwan kedokteran ya biarlah mereka akan memikirkan dan itu tentunya harus kita hormati kita hargai gitu ya. Kemudian masalah harga yang tinggi iyalah pasti harga menjadi tinggi karena ini bersifat personalized walaupun isunya itu dari timnya terawan mengatakan biayanya 140.000 ya ini terlalu gegabah menurut saya ya terlalu awal untuk memberikan suatu evaluasi bagaimana proses penelitian ini panjang ya. Kemudian dia akan mengalami yang namanya difficult handling ya kesulitan untuk menangani pada tingkat-tingkat tertentu. Bagaimana nanti pool dari setiap daerah itu harus ada laboratorium yang khusus menjangkau masalah ini ya. Walaupun mungkin sederhana ya. Oleh karena itu ini ada bantuan dari ahli tenaga biomolekuler dari California dari Amerika ya untuk proyek ini ya. Tapi semuanya nanti mandiri ya, semua dari perlengkapan peralatan dan mungkin juga skill tenaga ahlinya itu semuanya adalah orang Indonesia dan kita bangga. Memang kesulitannya nanti akan tinggi. Jadi saya berikan gambaran secara sederhananya begini. Nah, ini moga-moga kalau ada dokter-dokter milenial muda ini memperhatikan hal semacam ini ya, karena ini sesuatu heroisme ya, suatu daya juang terhadap suatu nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai medis yang luar biasa yang patut dicontoh ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini dulunya terawan itu mengadopsi sesuatu hal yang mungkin dianggap sepele-sepele aja ya. Ini juga dilakukan sebelumnya dan sukses. Kita akan mungkin kalau terawan itu kita mendengar terawan bukan mendengar dia seorang menteri ya karena dia hanya terlalu pendek menjadi menteri hanya 1 tahun, tapi kita akan ingat apa terawan siapa itu? Oh dia adalah brand spa. Brand spa itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Itu adalah cara untuk membantu mengatasi permasalahan seseorang yang menderita stroke ya. Itu dia lakukan dengan seolah pembilasan ya. Bukan pencucian, kalau pencucian terlalu berlebihan, pembilasan melalui satu metode yang dimana itu dibarengkan dengan MRI atau CT scan ya atau MRA gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya hal semacam itu ya. Kalau dalam dunia kedokteran nggak dikenal itu yang namanya apa itu brand spa itu nggak ada. Yang istilahnya yang ada itu DSA ya. Nah, DSA itu merupakan suatu cara ya sebenarnya standar aja metode-metode yang dilakukan ya artinya itu udah biasa dilakukan digital subtraction angiografi ya DSA tadi itu udah biasa tapi apa terawan melakukan modifikasi ya dengan cara sederhana
ya, dia mengkombinasikan dengan metode kateterisasi ya, yang dimana menginjeksikan heparin dan sebagainya. Ini tidak saya buka semuanya, nanti kita tidak membahasnya, nanti lain kesempatan saya buka tentang bagaimana seorang dokter ya yang memiliki suatu dedikasi tinggi, yang memiliki kreativitas tinggi ya, dan itu tentunya walaupun banyak yang membuli gitu ya, tapi kalau saya sebagai kelompok netral gitu, saya selalu berusaha menghormati sesuatu kemuliaan ya, itu saya kira sebagai cara kita melakukan komunikasi yang etis ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi teori yang saya katakan tadi jadul tadi, teorinya begini. Ini teorinya juga unik juga, dan ini sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu, bahkan beberapa kedokteran klasik ya itu menyebutkan zaman Yunani dulu sudah ada upaya melakukan itu ya, walaupun tentunya caranya tentunya berbeda. Jadi dulunya cara ini atau metode ini itu untuk kanker. Begini ceritanya sederhana ya, itu metodenya terkenal dengan autologous target sitokin ya. Kalau rekan-rekan di kalangan onkolog ya, ahli tentang kanker tahu persis hal kayak gitu. Jadi teorinya juga sangat sederhana. Orang awam pun kadang tertawa gitu. Loh, ternyata mengatasi kanker itu sederhana banget toh, gitu ya. Begini, jadi pertama sel-sel kanker, ini berbeda dengan virus ya. Tapi terawan mengadopsinya itu mengambil sebagai suatu inspirasi begitu ya, dan diterapkan di dalam idenya. Jadi ide yang lama itu begini. Sel-sel kanker yang sudah menjadi jaringan mungkin ya, terutama dulu penelitian awalnya itu pada sel-sel kanker payudara. Diambil ya. Diambil, dipersiapkan sama seperti di cawan ini, dimasukkan ke dalam cawan ini. Ini cawan ini ya, cawan merah ini. Tapi sebelumnya dipersiapkan cawannya itu di mana medianya ya atau tempatnya ini disediakan supaya kanker itu ya seolah nyaman gitu, kayak seperti dia bisa nyaman ya. Kanker itu adalah selalu bisa hidup pada media ya lingkungan dari katakanlah jaringan atau daging kita itu ya, atau sel-sel kita ya, di situ ditempatkan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Pada saat ditempatkan itu, waktu dilihat di mikroskop yang sangat sederhana pada saat itu, ini sel-sel kanker ini perangainya jadi berubah. Yang tadinya selalu menggunakan topeng, menutupi dirinya sehingga tidak bisa diketahui atau dideteksi oleh sistem pertahanan tubuh kita ya. Ini dibuka ya. Namanya istilahnya itu dismarking. Dismarking itu artinya itu membuka topengnya ya. Atau disenveloping, membuka amplopnya. Amplop itu diselubungi gitu, dibuka. Lah pada saat bersamaan juga dimasukkan sel-sel darah putih kita. Nah, dimasukkan ke dalam jaringan Petri di sini. Ini yang mewakili ini ya. Tapi betul-betul waktu itu sel-sel yang tidak dipilih. Kalau sekarang kan dipilih ya. Ini hanya sel-sel dendritik tertentu aja. Kalau zaman dulu pokoknya semua sel-sel darah putih dimasukkan. Apa yang terjadi? Sel-sel darah putih tadi bisa mengenali kan, karena dibuka tadi kenapa kok dia membuka diri di dalam cawan Petri di sini, Bapak dan Ibu sekalian? Logikanya juga sederhana. Karena kalau dalam tubuh kan diserang terus oleh yang namanya sel-sel pertahanan tubuh kita. Sebutlah sel-sel darah putih tadi ya. Karena dia di dalam Petri dish, Bapak dan Ibu sekalian. Ini dalam Petri dish kan merasa nggak ada yang nyerang. Maka dia membuka kedoknya. Lah pada saat bersamaan kita juga memasukkan sel-sel darah putih yang sifatnya dia sebagai sel pertahanan nyerang. Maka dia bisa mengetahui kode-kodenya, ya karakter-karakternya, ya sehingga dia menyimpan memori-memori. Lah setelah itu disuntikkan lagi ke dalam pasien yang sama tadi. Karena yang menderita kanker tentunya yang disuntikkan tadi. Kan kita penelitiannya dari orang yang menderita kanker ya, dalam hal ini kanker payudara. Ketika dimasukkan apa? Sel-sel darah putih yang sudah di training tadi atau mendapatkan pelatihan tadi di dalam cawan Petri dish yang kecil tadi, sama juga diinkubasi ya selama kira-kira beberapa hari gitu. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh seorang yang menderita kanker tadi, dia melakukan yang namanya transduksi. Ya, memberikan pembelajaran secara cepat ya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak anak-anak itu harus menggunakan metode garing itu ya. Memberikan informasi karena jumlahnya kan miliaran ini ya, sel-sel darah putih dalam tubuh kita ini ya. Ini diberikan informasi. Ini loh kanker payudara itu bentuknya kayak gini, karakternya kayak gini ya, memiliki kelemahan-kelemahan kayak gini. Akhirnya dia bisa melakukan penyerangan dan akhirnya bisa mengalahkan kanker tersebut. Ini cerita dulu ya. Itu adalah cerita-cerita yang sifatnya adalah
ya cerita-cerita klasik konservatif ya tentang metode-metode kedokteran pada saat itu ya, tapi bicara tentang kanker. Nah, ini diadopsi oleh Terawan menjadi suatu kreatif ya, suatu inovasi baru yang tentunya nanti kita harapkan mengagumkan ya, menjadi semacam pionir dunia. Karena ya seperti DSA ya, saya tidak menyebutnya brain spa itu karena istilah brain spa ada di dalam dunia kedokteran. Kalau DSA itu masih ada, tapi biasanya si Terawan sudah dimodifikasi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini kenapa saya ceritakan, ya terutama yang muka-muka yang mendengar ini bisa terinspirasi, tapi karena sekali lagi keterbatasan ini bukan seminar, jadi saya sambil ini aja ya dengan bahasa-bahasa yang populer sederhana gitu ya. Saya akan menjelaskan ini perbedaannya dan nanti saya akan masuk ini kenapa benang merahnya dengan NG2 Kencona. Ini saya kembali dulu kepada vaksin yang akan kita gunakan ya, karena kita sambil menunggu nanti moga-moga vaksin Nusantara bisa betul-betul terrealisasi. Tapi kita sekarang yang faktual dulu ya. Kemarin vaksin yang kita suntikan itu menggunakan 2 kali penyuntikan ya. Nah, ini yang penyuntikan pertama. Nah, ini nanti akan saya ceritakan, ini ada kaitannya nih supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa ya sedikit memahami ya, karena memang ini bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa medical agak susah dipahami. Begini, pada saat pertama kali disuntik, ya, ini nih, yang merah ini. Waduh, ini kursornya agak susah digerakkan. Nah, ini pertama kali disuntik, ya, suntikan itu ya, di dalam vaksin itu ada antigen, ya. Antigen itu unsur yang dari virus, gitu ya. Setelah itu di dalam tubuh kita, tadi kan saya sudah menceritakan, pertama kali respon terhadap sesuatu yang bersifat pertahanan tubuh itu adalah responnya humoral ya. Ini diwakili oleh yang namanya ini sel-sel plasma ya, atau ini dari sel-sel B ya. Ini pertama kali disuntikkan nih selama kira-kira nantinya 14 hari. Ya maaf ini sel-sel B ini masih apa ya, saya kalau menyebutkan agak bego atau gimana gitu ya. Dia belum tanggap, disebut dengan itu naive cell ya. Naive beta cell atau B cell nih. Jadi dia belum berkembang, itu jumlahnya masih sedikit. Waduh, ini saya agak susah nih gerakin kursor. Ini jumlahnya kan masih sedikit nih. Jadi ini pertama kali adanya pengenalan ya. Sel-sel memorinya juga belum berkembang ya. Kemudian kita nunggu ini grafiknya kan naik ya, terus turun lagi gitu kan. Pada saat nanti turun sampai nantinya dia masih naik lagi karena ini pengenalan ya. Jadi sistem pertahanan tubuh kita, dan saya katakan ini sistem humoral ya. Nanti beda yang disebutkan dengan Terawan. Terawan mengatakan nantinya vaksin dia langsung ya. Yang digeber adalah bukannya sistem humoralnya, tapi langsung dia menuju kepada sistem seluler. Nanti akan saya perlihatkan. Ini nanti bagaimana yang merahnya dengan NG2 Kencona kita. Ini kita bicara vaksin yang Sinovac ya, yang akan diterapkan sekarang ini ya, dan ini sudah dimulai ya. Nanti ketika dia mulai, kira-kira nanti hari ke-14, di sini nih hari ke-14. Aduh, ini maaf kursornya. Ini hari ke-14 di sini ya. Udah turun banget nih ya, ini kan. Ini perlu diinjek lagi ya. Anda akan disuntik vaksin yang kedua setelah hari ke-14. Nih. Tapi nanti kalau lansia nanti mungkin dari beberapa sumbangan pemikiran Pak ahli ya, termasuk saya juga menyarankan tidak hari ke-14 nanti kalau ke lansia. Ya. Saya harapkan nanti paling sedikit itu hari yang 2 kalinya lah, hari ke-28 atau ke-30 baru disuntik yang kedua. Kenapa alasannya? Ya karena sudah sepuh-sepuh ya, respon antibodinya lambat, lelet. Kalau disuntik di sini nggak kurang bermanfaat. Ini hanya mereka-mereka yang batasannya usia 18 sampai yang tadi 49 tahun tadi ini, yang sekarang berlaku lah ya, yang sudah dimulai pada tanggal 13 Januari. Ya ini kan sudah turun sekali nih sistem katakanlah antibodi kita, bahkan nampak seolah-olah belum muncul ya, karena responnya itu adalah baru respon yang dari respon humoral, yaitu dari B cell ya, yang nantinya dia akan memproduksi selanjutnya ya, nanti sering akan disebut dengan yang namanya imunoglobulin. Ini pertama kali yang kebanyakan adalah M ya. Nanti ada imunoglobulin
G ya, itu juga akan lebih bertahan lama. Nah, ini penyuntikan yang kedua, ini yang tanda panah merah ini. Nah, kemudian setelah itu secara serempak masing-masing dia akan memberikan stimulasi ya, atau memberikan pengaruh ya, sehingga tubuh kita akan memproduksi yang namanya sel-sel antibodi. Dan tadi yang namanya ini apa namanya efek humoralnya tadi untuk ini plasma sel tadi atau imunoglobulin M maupun G akan bertambah banyak ini ya, bertambah banyak ya. Yang ini yang pertama penyuntikan tadi, yang ini yang warna hijau ini ya. Nanti juga demikian, dia akan berproses sampai akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah kira-kira ya hampir 1 bulan ya, dalam prosesnya itu betul-betul sistem imunitas mencapai puncaknya, tapi nanti turun lagi ya. Oleh karena itu kenapa kok nanti akan terjadi kasus yang namanya reinfeksi ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini bagaimana perannya N-Citokinase sebenarnya ini. Kalau misalnya dalam hal ini Anda sekalian berkenan ya melakukan sosialisasi, memberikan dukungan ya, atau dalam hal ini perannya sebagai supporter. Nah, ini di sini. Jadi N-Citokinase itu pada setelah penyuntikan kedua ini dibantu percepatannya. Ya, percepatan apa? Merespon untuk keluarnya antibodi. Antibodi itu adalah pertahanan tubuh kan? Nah, nanti ketika dia dipercepat ya, grafiknya terus naik. Ini tidak turun begini ya, tapi garisnya malah naik terus ke sana. Ini juga naik. Oleh karena itu menghindarkan satu terjadinya reinfeksi atau terjadinya terinfeksi kembali mereka-mereka yang terkena COVID. Itu satu ya. Yang kedua mempercepat. Yang tadinya itu bisa aja seseorang terinfeksi sampai 41 hari ya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa dipercepat. Mungkin sampai hari ini kan kalau berdasarkan vaksin ya, mereka ini kita bicara korelasinya antara mereka yang divaksin dengan N-Citokinase ya. Mereka yang sudah disuntik yang kedua ini baru kita menginjek. Jangan di sini nanti sebenarnya sih baik-baik aja ya. Ini dikonsumsi pada saat di sini. Bahkan saya sebenarnya menganjurkan malah sebelum divaksin ya. Tapi oke lah, nanti kita biar menunjukkan kinerjanya vaksin, ya lebih baik kita ya, karena sekarang kan masyarakat umum kan juga memerlukan pembelajaran ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita memberikan N-Citokinase kalau memang itu diprogram ya, itu setelah disuntik yang kedua ya. Tujuannya apa? Supaya bisa memperlihatkan, oh ini kerjanya vaksin kayak begini, oh ini kerjanya N-Citokinase kayak begini. Kan jadi seolah-olah supaya apa? Ya supaya ya tentunya kalau dari saya mungkin seolah Pak Dokter Heru mau mempromosikan N-Citokinase. Ya tidak begitu banget lah. Saya kan secara ilmiah ya menyampaikan begini, bukan semata-mata saya ingin mempromosikan N-Citokinase biar laku ya. Tetapi di sini saya memberikan penjelasan pada aspek ilmiah ya. Kalau promosi ya promosi sendirilah gitulah. Saya tidak akan melakukan, dan saya juga harus terbuka fair ya. Tapi pada saat ini merupakan terminologi yang bersifat saintifik, saya melakukan terminologi saintifik ilmiah ya. Jadi saya tidak mengada-ada atau tidak membuat sesuatu seolah itu diilmiahkan atau pseudo ilmiah. Oh tidak, ini karena ini langsung dirasakan oleh pasien ya. Saya tidak bisa membuat rekayasa karena apa? Ini akan dirasakan oleh pasien manfaatnya. Ya, sekali lagi nanti wah Dokter Heru kan pinter bisa membuat rekayasa. Ya pinter sepinternya apapun zaman sekarang pun juga orang juga pinter juga ya, apalagi sesuatu yang dikaitkan dengan masalah performan pribadi yang langsung bisa dievaluasi atau dilihat dari hasilnya ya. Akan saya lanjut. Ini tadi kaitannya ya. Saya sudah mengkaitkan sesuatu tadi dengan vaksin yang memang sudah dijalankan ya, dengan N-Citokinase di mana dampaknya apa? Sudah saya katakan grafik ini yang seharusnya turun nih, ini naik. Dan ini sudah terbukti ya. Jadi saya menggunakan uji titer tentang masalah konsentrasi dari bagaimana antibodi ya. Tapi ya kembali lagi ya, untuk mendapatkan pengakuan secara ilmiah memang luar biasa, kita harus berjuang terus ya. Ini juga demikian, ini tidak turun, ini naik terus. Ya. Jadi dengan demikian mereka-mereka yang untuk mendapatkan antibodi yang maksimal ya atau optimal itu tidak perlu menunggu sampai 1 bulan ya. Dan dari beberapa hal yang kita uji cobakan mereka tidak pernah mengalami yang namanya reinfeksi atau terulang terkena kembali. Nah ini akan saya uji cobakan terutama kepada mereka, maaf nih driver ya. Driver kantor nih misalnya. Karena ini dari beberapa yang saya amati, driver kantor itu kan selalu menjemput beberapa tamu.
Sering ketularan ulang nih, ya, jadi saya kasihan juga. Karena ini waktu itu saya cobakan dan ternyata berhasil, ya, terutama para driver dan para orang yang memiliki interaksi yang selalu berganti-ganti orang. Ini resikonya dia akan terjadi reinfeksi itu besar sekali, ya. Oke, ini tadi gambaran sekilas ya. Ini saya belum masuk yang seru lagi nih. Yang seru lagi nanti ketika bagaimana yang nantinya rencana yang namanya vaksin Nusantara itu dikaitkan atau benang merahnya kita sambungkan dengan NG Kenkona ya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Terawan kemarin kan waktu press conference ya, jelaskin tentang masalah itu targetnya adalah kita ke tingkat seluler gitu kan ya. Nah, ini kan masyarakat juga nggak paham apa itu gitu ya. Ini makanya itu saya jelaskan secara sederhana. Nih kalau tadi bicara tentang masalah vaksin yang sekarang dijalankan, ini respon tubuh selalu ini ya, humoral ya. Oleh karena itu nanti terbentuk yang namanya ada beberapa sistem tadi yang namanya itu dari ini ya limfosit B ya, yang akan memberikan respon sehingga nanti dia akan menggandakan banyak ya. Tapi kembali lagi prosesnya tadi kan pertama kali seolah itu dia dalam keadaan yang masih bodoh gitu ya, perlu pengenalan, perlu proses gitu ya. Nanti kemudian baru dia bisa mencapai maksimal. Oleh karena itu diperlukan penyuntikan 2 kali. Karena kita juga harus memaklumi Bapak dan Ibu sekalian, dan itu juga Sinovac terbuka ya, objektif dari awal memberitahukan bahwa tipikalnya yang namanya vaksin Sinovac itu adalah yang bersifat apa? Itu adalah betul-betul virus utuh yang dimatikan ya. Jadi dienaktivasi namanya. Otomatis imunogenitasnya ya terhadap tubuh, artinya itu respon tubuh menghadapi sesuatu yang tadi yang sudah dikatakan bangkainya virus tadi itu agak lamban ya. Respon apa? Respon antibodi, respon tentang masalah imunitas ya. Nah, ini sekarang ini tadi ya. Setiap kali bakteri ya, tidak hanya virus saja, bakteri atau kontaminasi apa aja, ini pertama kali tubuh yang menghadapi adalah sistem humoral. Nah, Terawan langsung membypass ke sini ya, ke dalam apa? Respon seluler. Nah, di sini ya. Respon seluler itu diantaranya apa? Nah, di sini nanti ada suatu sel-sel yang namanya sel-sel fagosit. Dia langsung agresif menerkam gitu ya. Wah, ini nanti akan lebih ditambah agresivitasnya lagi, atau semangatnya, atau kemampuannya, atau kapasitasnya ketika dia sudah diinkubasikan tadi, ya di luar tadi di cawan petridis tadi. Karena apa? Dia sudah bisa mengerti. Oh, virus itu bentuknya kayak begini, punya ilmu silatnya kayak begini, ya, dia udah ngerti gitu. Itu begitu ya. Ini secara teoretikal. Moga-moga nanti Terawan akan mendapatkan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak nyombong nih, tapi ya ini humor aja lah ya, ini humor aja. Tapi kita ini sudah melakukan jauh sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Teori Terawan tadi sudah kita aplikasikan dengan jamu secara modern Bapak dan Ibu sekalian. Nih teorinya begini. Ini kalau Terawan tadi kan ini ya menstimulasi langsung kepada sel-sel tadi ya. Ini sebagai contoh ini misalnya tadi yang disebut tadi ya. Ini sel-sel ada sel-sel fagosit ya, nanti ada macam-macam. Nanti dia diperkuat ya pada saat tadi saya kembali ke sini dulu supaya nanti diperkuat di sini dulu ya. Jadi nanti sel-sel dendritrik tadi termasuk diantaranya nanti ya tadi ada bentuk sel-sel fagosit macam-macam tadi itu sudah memiliki informasi yang lengkap ya. Data-data secara apa ya namanya spionasenya itu sudah lengkap. Data bin-nya lengkap lah gitu. Jadi nanti ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dia sebagai vaksin itu langsung seolah gerakannya cepat, tidak lamban seperti tadi yang sudah dijalankan menggunakan vaksin Sinovac. Ya, saya akan mencoba pelan-pelan ngomongnya supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa ngikutin. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi kenapa kok tadi jadi sekali lagi vaksin Nusantara ini dia langsung kerjanya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ya di wilayah ini. Bukan di wilayah di sini. Di wilayah sini kan lelet tadi lamban. Ya karena apa? Untuk limfosit B itu memang prosesnya ketika di vaksin yang pertama kesannya masih longah-longoh aja itu. Belum bereaksi, diledeki, di apa gitu ya. Masih diem aja gitu ya. Dia diprovokasi, di apa diem aja ya. Ya respon dikit-dikit lah, marah lah gitu ya. Dia mengeluarkan yang tadi yang namanya imunoglobulin M ya.
Nah, itu pertama kali dia nyerang, tapi dia karakternya ya ini prajurit tingkat bawah gitu lah ya. Nah, kemudian nanti disusul yang imunoglobulin yang G ya, dan itu memiliki daya tahan lebih kuat karena dia sudah dilatih ya, mungkin dia lulusan apa namanya militer tingkat dasar mungkin begitu ya. Nah, tapi kalau Terawan dalam vaksin Nusantara langsung ke sini ya, di wilayah ini ya, langsung dia targetnya kepada ya tadi untuk secara seluler, maksudnya seluler ini kan bentuknya dalam bentuk sel nih ya, langsung dia nanti bisa lebih cepat ya, karena ada beberapa NK sel ya, natural cell misalnya ya, itu nanti dia cepat sekali caranya untuk menyerbu dari virus COVID-19. Kenapa saya tadi kok sedikit agak humor bahwa itu kita lebih mendahului Terawan gitu. Nih Bapak dan Ibu sekalian, saya beritahukan. Ini kan sudah lebih dari beberapa tahun yang lalu ya kami melakukan penelitian ya. Pada ini virus yang bisa masuk, tapi mungkin saya akan ke sini dulu nih supaya nanti Anda bisa mengerti yang saya maksudkan. Ini di sini dulu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini penelitian saya secara sederhana ya, karena kembali lagi saya tidak didukung biaya dari negara ya, ini biaya dari kantong sendiri, penelitian beberapa tahun yang lalu ya. Jadi pada tanaman-tanaman obat itu Bapak dan Ibu sekalian, itu yang tentunya sudah diketahui ya, tanaman obat itu dikatakan tanaman obat setelah dia melalui apa? Proses untuk diakui selama ratusan tahun ya. Namanya uji efikasi secara empirikal, artinya itu ya minum setiap orang ya, akhirnya setelah sekian puluh tahun bahkan harus ada 100 tahun, ini baru bisa dikatakan jamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata antioksidannya itu sangat tinggi ya, seperti tadi Sambiloto yang baru dibicarakan. Saya tadi diminta untuk menjelaskan awal, Dok, Sambiloto kok sekarang menjadi populer? Ya itu sudah menjadi bagian dari N-Gitokencona, tapi caranya lebih canggih, lebih efektif ya, tidak perlu harus digodok segitu banyak dan Anda harus kepahitan sedemikian rupa ya. Tapi kita sudah menggunakan teknologi modern dan itu lebih efektif. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini antioksidan tadi yang bisa melapisi dari bagian dari tepi sel, dinding sel ya atau membran sel tadi, ini menjadikan virus-virus tadi akan susah masuk. Karena apa? Ini yang namanya reseptor ya. Reseptor itu yang nantinya tempatnya ini pintunya masuk dari virus COVID-19 ini bisa diblok nih ya, dan ini dibuktikan di dalam laboratorium ya, di dalam biofarma ini ternyata memang betul ya, tanaman-tanaman obat tertentu ya, termasuk semua yang ada pada N-Gitokencona. Ini ngeblok. Ini udah dikenali apa ini reseptornya. Bentuknya adalah protein AC2 ya, angiotensin converting enzyme 2 ya, diblok. Tetapi sekali lagi seandainya ini pertahanannya masih istilahnya masih ada yang lolos masuk di sini kan nih, gimana caranya? Nah itu nanti kalau masuk ini sudah urusannya sudah seluler ini ya, karena dia menyerangnya pada tingkat seluler nih virus ini ya. Ini gambar yang di sini nih Bapak dan Ibu sekalian nih ya, ini virus masuk nih, ini virus kan masuk kan, ini dia akan menyerang ya, dia akan mengambil alih yang namanya RNA nanti untuk duplikasi. Bagaimana cara mengatasi? Ini saya akan kembali lagi ke tadi ya, atas dulu Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembali ke sini. Nih. Yang di sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita lebih maju ya dalam penelitiannya itu sesuatu yang langsung bagaimana kami tidak memikirkan cara awal untuk nyerang karena kita serahkan aja, karena masalahnya ketika seseorang sudah mengonsumsi N-Gitokencona, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi sudah diperkuat, sistem ini sudah akan berjalan sendiri. Ya, dia agresivitasnya atau semangat tempurnya masih oke, bagus. Tapi yang menjadi kesulitan di sini nih, seperti tadi gambar tadi, kalau virus sudah masuk dalam sel, gimana nih caranya? Ada suatu mekanisme yang luar biasa dan susah sekali ditiru manusia dalam teknologi apapun. Kita ngikutin aja. Ini desainnya Tuhan ini. Ya kita ngikutin aja Bapak dan Ibu. Nah caranya begini, ya, ketika sudah virus tadi masuk ke dalam sel-sel, memperbanyak diri ya, dengan dia menyandra menggunakan yang namanya unsur-unsur di dalam inti sel ya, yang disebut dengan RNA tadi, dia akan menjadi banyak sekali. Ini kita juga akan susah, obat apapun juga nggak akan ada yang mempan gitu kan. Salah satu caranya, ini unik ya. Pertama, ini nanti di dalam
T sel limfosit ini dia memberikan suatu daya yang sifatnya itu sitotoksik. Jadi seolah itu diracuni. Jadi tega banget ini, pokoknya ya karena ya udah parah, nggak mungkin bisa ditolong ini ya. Sel-sel tubuh kita yang sehat kemasukan virus, sudah banyak banget virusnya ini, maka satu-satunya malah diracunnya ya biar mampus dia. Tetapi caranya adalah dengan sedemikian rupa ketika dia mati dia juga ikut hancur. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian peran dari yang namanya tanaman obat ya. Pada era-era abad sebelum ke-19 belum banyak diketahui ya. Penelitian-penelitian ini berkembang pesat setelah abad ke-20-an ke atas, setelah penelitian-penelitian modern tentang fitofarmaka ya, tentang masalah farmasi di bidang tanaman-tanaman obat itu berkembang. Nah ini, ternyata yang namanya tanaman yang banyak mengandung flavonoid ini ya, termasuk di dalam sambiloto juga ada ya. Kemudian yang dulu yang terkenal seolah flavonoid itu ada hanya pada misalnya apa itu yang bagian-bagian dari lebah itu apa biasanya disebut ya itu karena oke Bapak maaf nih ya Bapak dan Ibu sekalian ternyata cara-cara yang dilakukan oleh tubuh kita ya kita dukung aja. Oleh karena itu ada sel-sel flavonoid ini yang sifatnya itu dia ngeblok di sini melalui suatu proses namanya protein kinase. Jadi seolah-olah semua pasokan nutrisi untuk sel ini diblok ya sama sel-sel atau zat-zat aktif flavonoid ini. Supaya apa? Biar cepat dia mati. Matinya tidak hanya mati selnya tapi semua virus-virus yang ada di dalamnya ini juga tidak mendapatkan logistik pasokan makanan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan terkenal yang namanya apoptosis. Penelitian yang kami lakukan berpuluh-puluh tahun baru mendapatkan pengakuan atau istilahnya itu ya dimengerti oleh para rekan-rekan dokter Bapak dan Ibu. Tapi saya tidak peduli Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami bisa membuktikan secara secara empirik ya. Karena kami tidak memiliki dana untuk penelitian klinikal yang sampai 1.000 orang, berapa miliar biayanya kan. Tapi ini ternyata terbukti demikian. Ya, seseorang yang menderita kanker atau perkembangan daripada virus ini bisa diblok. Ya. Diblok sehingga apa? Ya, dia tidak berkembang. Dia mati, hancur bersama dengan sel di sini nih Bapak dan Ibu. Jadi kita sekali lagi oleh karena itu saya mengatakan juga tidak mengatakan oh ini obat kanker atau ini obat untuk membunuh virus, bukan ya. NG2-Kencona merupakan sesuatu fungsi supporting, memperkuat dari suatu mekanisme bagaimana tubuh itu mengatasi yang namanya kanker, mengatasi namanya virus, itu sudah ada mekanisme, hanya kita perkuat aja gitu kan. Dan itu nyata, jadi tidak merupakan pseudo ilmiah ya. Ini bisa kita buktikan di laboratorium ya. Walaupun tentunya memerlukan proses yang panjang dan lama ya. Saya melakukan penelitian ini berpuluh-puluh tahun Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sehingga dengan demikian apa? Ketika dia pecah demikian dan ini istilahnya proses bunuh diri. Ya. Bunuh diri yang by design. By design-nya siapa? By design-nya oleh Tuhan ya, oleh Allah. Kita belum bisa meniru dengan caranya hanya mendukung aja gitu ya. Mendukung apa ya? Sel ini supaya nantinya cepat mati, supaya juga sel-sel yang berbahaya misalnya dalam hal ini sel-sel kanker maupun virus ikut mati ya. Tidak di stop aja ya melalui mekanisme flavonoid dengan metode protein kinase ya. Jadi enzimnya di sini diblok gitu ya. Nah, inilah kenapa saya menarik benang merah antara sesuatu target yang namanya proyeknya yang vaksin Nusantara dengan NG2-Kencona. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini waktunya masih berapa Pak Agus nih? Halo? Ya dok. Masih kalau berapa? Kita kan selama ini sampai jam 3. Ya, kalau begitu yang satu jam nanti lebih baik interaktif ya. Nanti okay. Ya kalau saya terlalu asik bicara sendiri nanti nggak nyaman. Oke. Ya karena ya saya juga paham ini terlalu rumit ya dipahami gitu. Saya step by step aja nih. Nanti kalau ini saya jelaskan lagi. Saya sebenarnya ingin menjelaskan nih. Kenapa kok kan kemarin seperti beberapa pertanyaan ini terutama Bu Maria yang banyak bertanya karena Bu Maria itu sangat aktif sekali membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Kan ada yang masih loh dok ini sudah 20 hari kok masih positif gitu. Saya sebenarnya ingin menjelaskan ini ya secara grafisnya. Tapi ini nanti waktunya kepanjangan gitu. Nanti juga yang lainnya juga
nggak paham atau mungkin. Oke, sekarang saya akan menerima dulu tanya jawab yang sifatnya itu sederhana dulu, tapi saya lanjutkan dulu, sedikit saya lanjutkan dulu. Ini saya akan ingatkan dulu. Kenapa sih Dokter Heru kok berlebihan banget sih NG2 Kencona kok hebat banget? Bukan begitu maksud saya, ya. Saya itu menjelaskan yang namanya NG2 Kencona itu bukan obat. Tapi bukan obatnya juga bukan obat-obatan, artinya itu tidak ada obatnya, ada ya unsur yang bisa memedikasi, dan itu sudah terbukti secara empirik itu ratusan tahun. Namanya medikasi oleh zat-zat aktif apa? Ada zat terpenoid, alkaloid tadi yang disebut dengan tadi untuk yang bisa mengeblok tentang matras sel tadi. Oh, ini kandungan dari fenolatnya ya. Ada kandungan fenolatnya, ada alkaloid. Alkaloid itu nanti senyawa besar ya. Nanti kapan-kapan saya bisa menjelaskan. Oh, zat medikasi atau zat aktif yang bisa ngobati itu apa aja, kan nama-namanya mungkin yang saya jelaskan secara lebih kita turunkan atau kita kita rinci gitu ya. Kemudian juga begitu ada kandungan nutrisinya, walaupun tentunya tidak lengkap, artinya menggantikan makanan tidak ya, ada amino, ada polisakarida, ada mineral, vitamin, serat. Nanti juga saya jelaskan itu peran-peran semacam itu untuk apa untuk menggantikan kebutuhan menu nutrisi kita. Oh tidak, nanti perlu penjelasan. Kemudian juga dia memiliki sifat ya untuk bagaimana bisa ya meningkatkan atau menyeimbangkan tingkat hormonal ya, bisa untuk mengaktifkan sampai ke tingkat yang lebih optimal metabolismenya. Nanti tentunya ujungnya ke regenerasi sel. Apa tujuannya? Nanti kapan-kapan saya jelaskan secara step by step begini. Kalau semacam ini namanya kan kita hanya ulasan sederhana ya, bukan seminar. Nanti dalam seminar, kalau dalam seminar akan lebih mendetail. Bagaimana perannya? Lah ini semuanya itu bisa dicakup dalam jamu. Artinya dia bisa pada saat orang bergejala, oh masuk kriterianya, ya kan? Nih kalau orang bergejala yang digeber di sini, dan ini ada ya material atau bahan-bahan semuanya untuk katakan mereka yang bergejala ada di sini. Karena orang bergejala sebenarnya tidak boleh langsung dihantam dengan medikasi pengobatan, ya. Kalau orang yang sudah masuk ke tahap di mana tahap kuratif namanya pengobatan, ada di sini unsurnya di jamu. Tahap untuk dia maintenance atau menjaga kesehatan, oh ada unsurnya faktor nutrisi. Begitu maksud saya ya. Jadi saya bukan mengatakan secara general, tapi general artinya sapu jagat. Tapi ini didasarkan sesuatu logika ilmiah medikal gitu ya. Oke. Saya kembali lagi ke ya, ini sebenarnya mau saya jelaskan di sini sebenarnya, tapi ini penjelasannya cukup panjang. Kenapa kalau dites misalnya, dok, saya kok masih responsif? Responsif ngetesnya pakai apa dulu gitu ya. Tapi kemudian dites lagi berikutnya, yang satunya negatif, satunya positif. Nanti mungkin penjelasannya lain kali aja deh. Ini, karena itu tema semacam itu memerlukan penjelasan agak panjang gitu ya. Saya akan ke sini dulu tadi ya. Gimana dok mekanismenya namanya tadi bunuh diri, namanya apoptosis ya. Apoptosis itu naluriah dari sel yang sangat luar biasa ya. Ini desainnya Tuhan itu luar biasa ya. Terutama sel-sel yang sifatnya pertahanan. Sel pertahanan itu kalau jumlahnya terlalu banyak, nanti kalau ugal-ugalan, ini dicontoh manusia yang jelek ini. Ya kan? Kalau dia ugal-ugalan, nanti dia akan melakukan yang namanya kudeta, ya kan? Karena dia merasa, wah ini bisa mengalahkan ini pemerintahan yang sah, kudeta dia. Tapi kalau sel-sel tidak, ya, sel-sel itu sangat arif biasa. Pada saat dia sudah tugas selesai membunuh musuh-musuh semua, jumlahnya banyak ini, tahu diri, dia langsung melakukan bunuh diri, ya. Ini namanya apoptosis. Nah, tadi bagaimana caranya supaya sel-sel yang sudah terinfeksi virus tadi, ya, itu bisa bunuh diri secepatnya. Tadi kan ada sudah mekanismenya. Nanti Terawan juga akan mendukung dengan virusnya, gitu kan? Vaksinnya, vaksin Nusantaranya. Nah, kita sudah ada ini sebelumnya kita terapkan dulu kan? Kita karena teknologi kita sudah kita lebih dulu dan penelitian lebih dulu kita lakukan. Nah, teorinya itu sudah kita aplikasikan. Caranya apa? Ya tadi, Kencona masuk. Nanti dalam bentuk ini zat-zat aktifnya yang tadinya kita menggunakan contohnya flavonoid ya, flavonoid tadi dia ngeblok di sini.
Jadi sel ini yang sudah terinfeksi berat ini, dan di situ udah ada jutaan virus ini, udah berkembang nih, ya. Tapi jangan hanya mati, jangan sampai matinya nanti malah menyebarkan virus lebih parah. Oleh karena itu gencet di sini ya. Satu, dengan metode tadi ada suatu T limfosit tadi yang sifatnya toksik, artinya racun, diracuni. Ya, dia dalam keadaan setengah mati gitu, sekalian digencet lagi ya, logistik untuk pasokan untuk nutrisinya dimatikan ya, melalui mekanisme tadi, adanya mekanisme flavonoid melalui dengan protein kinase tadi kita blok ya, sehingga nanti apa, perlahan-lahan sel tadi hancur ya, dimulai dengan dia mengalami kondensasi itu artinya itu menjadi kisut nih, mengkerut nih ya, cairnya pada keluar ya, kemudian nanti melepuh kayak gini, akhirnya hancur semua ya. Nah inilah, ini penjelasan secara sederhana Bapak dan Ibu sekalian